Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali lagi pada materi pembelajaran online kelas 12 tingkat SMA. Pada kali ini kita akan membahas masalah bab bersatu dalam keberagaman dan demokrasi. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Isi utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan saling menghargai keberadaan. Rasa ingin dihargai adalah kebutuhan alamiah manusia. Manusia dari suku bangsa apapun pasti merasa ingin dihargai. Teman-teman kita di sekolah mempunyai hak untuk dihargai. Bapak dan ibu guru, orang tua dan semua orang yang ada di sekitar juga mempunyai hak untuk dihargai pula. Sebagaimana kita juga ingin dihargai. Ternyata persoalan menghargai dan dihargai adalah bagian penting dari misi dakwah Islam. Seperti yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua dianjurkan untuk menyayangi yang lebih muda. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda yang artinya, bukan termasuk golongan umatku bagi yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengasihi yang lebih muda, serta tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Kemudian demikian dipandang sebagai nilai-nilai demokrasi. Demokrasi memang lahir dari istilah dari bangsa barat. Tapi jangan pernah lupa, Islam bersikap akomodatif terhadap semua yang datang dari luar, barat ataupun timur, jika nilai-nilai itu sendiri sejalan dengan syariat Islam, maka berarti itu adalah Islam. Mungkin di antara kalian mengetahui, menurut pandangan para pakar, pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan yang paling demokratis yang pernah ada di dunia, dengan Piagam Madinah sebagai acuan dalam menata hubungan antar warga masyarakat. Pada masa itu, semua elemen masyarakat mendapat pengakuan dan penghormatan yang setara. Banyak tokoh dunia barat tercengang dengan adanya fakta Piagam Madinah. Salah satunya adalah Robert N. Bella yang menuliskan dalam bukunya Beyond Belief bahwa Muhammad SAW sebenarnya telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Menurut Bella, Muhammad telah melahirkan sesuatu konstitusi Madinah yang untuk zaman dan tempatnya adalah sangat modern. Menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surat Ali Imran ayat 159. Kita baca sama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan khalidal qalbi lan فَانْتُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kenapa dalam membacanya Pak Guru tidak memakai basmalah langsung ta'awud? Karena sebenarnya yang dianjurkan di dalam membaca Al-Quran itu adalah ketika permulaan membaca Al-Quran itu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketika aku hendak membaca Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu yang lebih disunahkan sebelum membaca Quran adalah membaca ta'awud. Sehingga ketika membaca Al-Quran tanpa basmalah namun diawali dengan ta'awud itu tidak masalah. Saya ulangi sekali lagi, silahkan perhatikan bacaan ayatnya. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ
walau kunta faddan khalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Di sini ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama, fabima mattabi'i. Kenapa mattabi'i? Karena ma itu fathah diikuti dengan alif di depannya, panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian rahmatim minallah, mim tasjid itu adalah idgham diguna yang harus dibaca dengung, rahmatim minallah. Kemudian lintalahum, nun sukun ketemu huruf ta itu dibaca samar adalah ikhfa, linta. Kemudian ada fadzan khalidhal qalbi, dha yang di fathatain ketemu huruf gha itu hukum bacaan adalah ishar, harus jelas. Fadzan khalidhal qalbi lan faddu sukun ketemu fa, ikhfa ya, lan faddu min haulik, nun sukun ketemu ha itu dibaca ishar, harus jelas. Min haulika fa'fu anhum, anhum sama dengan min haulik dibaca ishar, nun sukun ketemu ha, anhum ishar. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Jadi sekali lagi kita mari baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa-idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya, maka disebabkan rahmat Allah dan kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berkasar hati ya, hati yang kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, ya, maafkanlah mereka. Fa'fu anhum, kemudian wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, dan hendaklah syawir, bermusyawarah, fil amri, dengan mereka dalam suatu urusan. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, ini sebagian hukum bacaan yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159 dan arti dari surat Ali Imran ayat 159. Kemudian arti penjelasan atau tafsir ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, ya, dulu Nabi pernah melakukan peperangan jihad dengan para sahabat, yakni perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Dari peperangan jihad yang Nabi pernah lakukan dengan para sahabatnya, dari perang Badar, ya, perang Uhud, itu
pada perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras lagi berhati kasar, tentu para sahabat akan menjauhkan diri dari Rasulullah. Dalam pergaulan sehari-hari juga hendaklah kita selalu bersikap lemah lembut, ya, selalu bersikap lapang dada dan memohonkan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Siapa yang itu Rasulullah SAW juga selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh terhadap keputusan yang diperoleh tersebut karena merupakan keputusan bersama Rasulullah yang dibuat. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluhuran budi Rasulullah inilah yang menarik simpati orang lain. Tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik sehingga mereka mau masuk Islam. Dalam ayat di atas tertera 3 sifat dan sikap yang secara beruntun disebut dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah, yakni lemah lembut, kemudian tidak kasar dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap muslim. Adapun sikap yang harus diambil setelah bermusyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka yang terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi yang sakit hati atau dendam dalam perbedaan pendapat. Dalam Quran terdapat banyak ayat yang berbicara tentang nilai-nilai demokrasi. Ya, inti dari semua ayat tersebut yang mengandung makna demokrasi adalah membicarakan bagaimana menghargai perbedaan, kebebasan berkehendak, mengatur musyawarah dan lain sebagainya yang merupakan unsur-unsur demokrasi. Demokrasi dan syura. Demokrasi secara kebahasaan terdiri dari 2 kata, yakni demos dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara istilah, kata demokrasi adalah ditinjau memiliki makna sebagai konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung ataupun perwakilan. Kemudian syura itu memiliki 2 pengertian, yakni menampakkan dan memaparkan sesuatu atau mengambil sesuatu. Silakan kalian baca-baca dalam buku paket ya kelas 12. Jadi intinya adalah bagaimana kita hidup dalam suatu keberagaman di negara Indonesia ini yang bermajmuk dalam agama, suku dan ras. Kita saling menghargai dan saling dewasa menyikapi perbedaan, berlapang dada ketika menyikapi perbedaan, sehingga terjadilah kerukunan hidup. Karena kerukunan hidup beragama itu ada 3, yakni kerukunan hidup beragama dengan pemerintah, kemudian yang kedua kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah, yakni semua elemen agama, baik agama Islam ataupun non-Islam, yaitu hidup damai dengan pemerintah. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, yakni antar umat beragama Islam dan non-Islam itu saling menjaga kerukunan. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara umat beragama, itu pemeluk agama masing-masing itu saling menjaga kerukunan dengan pemeluk agamanya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan materi yang singkat ini menambah wawasan bagi kita semua. Saya harapkan di antara kalian hendaklah menerapkan perilaku
tersebut yang dibicarakan dalam materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.